Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma tasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pengurus Musalla Nurul Alimin, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat kepada Nabi dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, namanya kultum, kuliah 7 menit. Nah, jadi ringkas saja. Di dalam kitab Uspuriyah, Syekh Muhammad Abu Bakar mengutip satu riwayat bahwa satu hari ketika dunia ini sudah kiamat, ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Semua pada tempatnya masing-masing. Ada yang mukmin, ada yang kafirun. Lalu satu ketika malaikat Jibril terbang mengelilingi neraka jahanam selama 1000 tahun, diceritakan mengelilingi neraka jahanam. Pada saat dia mengelilingi neraka jahanam, terdengarlah suara yang jauh sekali. Kedengarannya orang berzikir di dalam neraka jahanam. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Zal Jalali wal Ikram. Terdengar suara itu. Malaikat Jibril kaget. Kok ada orang dalam neraka jahanam berzikir? Rasanya tidak mungkin ini. Ini pasti ada yang kececer umat Nabi Muhammad nih. Lalu Jibril kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadap. Duhai Allah, barusan aku keliling tadi, ya, selama 1000 tahun keliling di atas neraka jahanam. Aku dengar suara yang berzikir, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Zal Jalali wal Ikram. Merintih-rintih suara itu.
Aku mohon kepadamu ya Allah, aku yakin itu umat Nabi Muhammad. Aku hendak memberikan syafaatku kepada umat Nabi Muhammad. Izinkan aku untuk mengambil orang yang berzikir dalam neraka jahanam itu. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala diizinkan, berangkatlah Jibril menuju ke neraka jahanam. Ketemu dengan malaikat Malik, disampaikan tentang itu. Kemudian malaikat Malik bersegera mencari di mana kececernya orang itu dalam neraka jahanam. Keliling, ya, 100 tahun dia keliling mencari di ruangan mana, di tempat mana orang yang melantunkan kalimah Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Zal Jalali wal Ikram. Tidak ketemu. Nah itu Bu ya, tidak ketemu. Menghadap lagi Jibril, tidak duniaan. Sudah setiap sudut aku cari, bahkan di tempat sumur yang gelap gulita dalam neraka jahanam ni, tidak aku temukan. Menghadaplah kembali Jibril kepada Allah. Ya Allah, ternyata Malik pun tidak tahu tempatnya, padahal Maliklah penjaga neraka itu. Tidak tahu dia tempatnya, kalau tidak izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan Jibril, carilah di tempat yang telah aku katakan ini. Maka berangkatlah malaikat Jibril, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di satu tempat yang gelap dan di bawah sumur yang gelap, ditutup dengan sesuatu yang gelap. Dan rupa-rupanya di sana ditemukan orang yang sudah melantunkan kalimat zikir itu dililit oleh ular yang sangat berbisa. Nauzubillah min zalik. Dia merintih-rintih sehingga suara itu kedengaran. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Zal Jalali wal Ikram. Lalu malaikat Malik melepaskan lilitan ular yang berbahaya itu. Kemudian diangkat. Sekali diangkat, tubuh itu hitam legam, hancur lebur. Dan diangkat dan diberikan kepada malaikat Jibril. Apa kata orang itu? Apakah azab aku ini ditambah sehingga engkau datang Malik? Tidak, aku juga tidak tahu. Yang jelas kau dijemput malaikat Jibril. Diberikan kepada malaikat Jibril, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dihadapkan kepada Allah, dicuci dengan telaga Kausar sehingga dia kembali bercahaya. Itulah umat Nabi Muhammad, biar bagaimanapun dia, zikir itu ada di dalam hatinya. Kendati pun selama 40 tahun dia sudah disiksa dalam neraka jahanam itu, kalimat zikir itu masih terbaca olehnya. Diangkatlah. Sudah bersih, kemudian kembali dimasukkan ke dalam surga. Riwayat selesai. Bapak Ibu, apa hikmah yang bisa kita tangkap dari riwayat ini? Pertama, kita umat Muhammad pasti akan masuk surga. Jadi kalau ada orang kini, zaman kini, bentar-bentar nyerito dikit neraka. Baca Yasin neraka. Baca hapus dikit neraka. Nah, neraka galau. Padahal kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, kata Nabi Muhammad, akan masuk surga. Kecuali yang tidak mau masuk surga. Maka itu umat Muhammad
catatan kita akan masuk surga, walaupun menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dimasukkan dulu ke dalam neraka jahanam disebabkan dari perbuatan dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa bagi kita, kisah ini mengajarkan kepada kita senantiasa dawamkanlah zikir ya Hannan, ya Mannan, ya Zal Jalali wal Ikram. Setiap habis sholat, ketika duduk sendirian, dawamkanlah, mantapkanlah zikir ini. Insya Allah, Allah akan mencatat dengan zikir itu. Insya Allah dengan zikir itu kita akan kembali ke dalam surga sebagaimana dulu kakek moyang kita dari surga. Dan yang ketiga, orang kafir akan menyesali dirinya di dalam neraka jahanam. Takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir. Orang-orang kafir yang di dalam neraka jahanam, mereka menyesali, kenapa dulu kami di dunia ini tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat. Bukankah dulu sudah datang seorang rasul yang memberikan nasihat? Qalu bala, benar. Ada seorang rasul yang memberikan nasihat, tapi kami tidak mau dengar. Maka terjadilah penyesalan-penyesalan. Bapak Ibu hadirin sekalian, mumpung masih Allah berikan fasilitas Ramadan kepada kita untuk banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan 15 hari ke depan untuk menguatkan volume amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dihindarkan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam neraka, di dalam surga bersama orang-orang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.